Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Ini luar biasa ibu-ibunya. Kenapa luar biasa Ustaz? Biasa ibu-ibu itu minta ditempatkan yang istimewa Pak. Tapi ku tengok siang ini ibu-ibu diletakkan di terata STM. Terata orang meninggal biar ingat mati, biar nggak melawan dari mulutmu sama laki. Bapak-bapak di tenda yang bagus tak kena asap, orang ini kena asap. Gak apa-apa bu, latihan sebelum kena asap neraka. Insya Allah yang hadir ini semua wanita soleh. Apa bukti yang hadir ini wanita soleha? Kalau tak soleha, takkan mungkin mau duduk di tempat yang berasap-asap. Betul? Yang pertama. Yang kedua, tak karena solehan, tak karena biar cepat mengambil ke dapur, tak tahu juga lah. Yang penting solihah ya bunda ya. Kenapa? Ini masih bulan Syawal. Harusnya hati kita masih bersih. Harusnya lahir dan batin kita masih fitrah. Jangan lagi buat dosa ya. Kemarin Idul Fitri minta maaf gak sama suami? Maaf gak? Minta maaf gak? Minta maaf. Khusus yang punya suami. Yang janda diam aja. Ini yang janda nanti minta maaf pula sama suami orang. Enggak usah gila kau. Janda-janda aja nikmati. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Bu, kemarin 1 Syawal minta maaf enggak? Tak maaf tuh dari 1 Syawal sampai sekarang. Ini udah berapa kali kau ngelawan? Makanya maaf. Nih bu, pertegas minta maaf itu bukan waktu Syawal itu datang aja. Dengar kau?
Aku geram kali sama orang ini Pak ya. Kalau nggak digini kan nggak sadar, jijik aku kadang-kadang nengok. Minta maaf sama pasangan itu nggak mesti waktu Ramadan mau datang. Minum. Namanya yang undang anggota Dewan Anggaran kena potong. Batuk-batuk ya wajar, orang nggak dapat teh manis. Minta maaf bukan pas waktu Ramadan mau datang aja Bu, bukan pas waktu Lebaran saja. Nabi ngajarin sama kita tuh kalau minta maaf sama pasangan tiap malam, tiap kau mau mati. Kapan rupanya kita mati Ustaz? Waktu kau mau tidur, itulah saat kita mau mati. Makanya orang tidur itu pasti matanya terpejam, karena orang tidur itu sedang merem. Kalau melek kan berarti belum tidur ya. Tidur itu mati, makanya doa tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Berarti orang tidur dalam keadaan mati. Betul? Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku sesudah aku mati, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kehendak itu kembali. Berarti waktu tidur Pak Bu ada dua kemungkinan. Pertama, besok pagi kita bakal bangun lagi, atau besok kita nggak bangun-bangun. Makanya minta maaf Bu waktu kita mau mati. Ya Bu, tidur itu sebenarnya kita sedang mati. Tengok kawan sebelah, mana tahu ada yang ketidur, senggolkan. Mati kan nggak enak. Orang senang-senang dia mati sendiri kan nggak enak ya. Minta maaf ya. Ini udah minta maaf setahun sekali, minta maaf yang nggak jelas. Kenapa Ustadz bilang orang minta maaf nggak jelas? Ya sekarang gini bang, ini kita sebagai laki-laki jujur bang. Jujur, Bang Tarmiji udah jujur kok. Mana jujurnya Bang Tarmiji tadi? Dia kata sambutan, jujur-jujuran. Kenapa? Belum ada anggaran, makanya belum bisa buat apa-apa. Cuman bisa ngundang Ucai sama 2 biduan. Tengok itu. Pasti besaran biduannya daripada Ustaz. Enggak, maksudnya besaran mejanya loh. Ya maaf Bang, kita laki-laki jujur-jujur aja nih. Maaf, istri kalau minta maaf sama kita waktu Lebaran pasti ngomongnya nggak jelas. Ustaz kok tahu? Biniku gitu juga. Iya. Gini loh Bu, maksudku gini, kau nggak salah minta maaf, minta izin, nggak masalah. Tapi tolong kalau kau mau minta maaf, kalau mau nangis, tangiskan dulu. Jangan kau minta maaf, kau ngomong sambil nangis. Kau. Yang bingung siapa Pak? Yang bingung kita. Lebaran. Kami laki-laki nggak mau repot. Jawaban kita paling ya udah. Kami udah ikhlas, ikhlas lah. Betul Abang. Udahlah jangan begini lah. Aku udah ikhlas ya Bang, ikhlas. Habis minta maaf 5 menit, hatimu masuk ke kamar mau ngambil uang di dompet habis.
Rupanya yang nggak jelas lagi, Bang. Omongannya, Bang, nanti mesin aku ambil duitmu semua, dompetnya Bang. Awak pun iya, ya udah nggak apa-apa, ikhlas. Kan dibodoh-bodohi terus kita. Ini kelakuannya. Ustaz kok tahu anggaranku dari sita semua biar tahu kok dulu. Ini maaf ya. Makanya minta maaf itu bukan setahun sekali Bunda, tapi setiap mau tidur kau minta maaf dengan pasanganmu. Kenapa Pak? Bisa jadi satu hari ini kita melukai hati suami kita, bisa jadi satu hari ini kita ada buat menyakiti hati istri kita. Dengar Bang Tirmidzi. Abang hari ini udah jadi anggota dewan. Kalau nggak karena doa istri, doa siapa Bang? Itu masih doa istrimu. Belum emasnya yang tegadi di Pegadaian. Itu utang tuh balikkan itu mah. Lebih wajib lagi bayar utang daripada kau undang biduan yang dua tadi. Dalam hati bini Bang Tarmidzi cocok Ustaz. Kalau nggak gini lupa aja itu Ustaz. Ya, makanya mulai malam ini nanti diamalin ya. Setiap mau tidur minta maaf. Kenapa? Nggak ada jaminan besok kita bakal bangkit lagi apa enggak. Bukan cuma untuk istri Pak, tapi untuk kita juga sebagai suami. Ya, amanin. Makanya supaya kita fitrah terus, kita bersih terus. Maaf, hati kita terjaga terus. Setiap mau tidur, gugurkan dulu dosa kita. Gugurkan minimal sama pasangan kita. Insya Allah. Sehat Pak? Sehat Pak? Sehat. Lapar? Niatmu kemarin ngapain Pak? Ya kan bapak-bapak datang kemari kan karena diundang halal bihalal kan? Bukan karena Uca yang ceramah kan? Bukan karena aku yang datang kan? Nggak, coba kau jujur dulu, kau mau nengok aku, nengok Royal atau nengok si KDI? Coba jujur dulu kau. Semuanya. Ini dengerin ceramah, nanti malam goyang gergaji. Habis goyang gergaji patah-patah pinggang kau ya. Yang penting sehat ya Pak, insya. Yang terhormat dan yang termulia Abang Anda Tarmizi, anggota DPRD Kabupaten Pelelawan periode 2024-2029, selaku sohibul bait beserta dengan istri. Yang mana ibu tuh? Ibu tuh mana? Hah? Oh ibu, Masya Allah. Udah gak usah repot-repot, bu, duduk aja. Bu Dewan kok repot-repot. Insya Allah luar biasa Bu, sudah mengawankan Pak Kades. Mulai beliau menjabat sebagai kepala desa 2 periode, betul Bang Tarmidzi? 1 periode penuh, periode kedua belum penuh, diminta untuk jadi anggota dewan. Itu tandanya masyarakatmu udah bosan kau jadi kades, tau? Kenapa begitu? Tak asal dijumpai di kantor desa tak pernah ada, kok jadi dewan aja dia. Sekalian tak nampak. Masya Allah luar biasa Bang Tarmidzi ya. Ustaz kok kejam kali Ustaz hari ini Ustaz. Maaf, kau pemimpin, kalau sudah dilantik kau harus siap untuk dilantak. Kalau jadi pemimpin tak siap untuk dilantak, tak usah jadi pemimpin Pak. Elok jadi kades saja balik. Nih, tapi kan lumayan. Kau jadi dewan, tak mikirkan makan gratis. Ini luar biasa nih. Kenapa? Artinya apa? Untuk mencapai sebuah tangga kesuksesan seseorang itu tidak ada yang instan. Betul Pak? Betul nggak? Ustaz, kami tak mau Bang Tarmidzi ini jadi kades. Kenapa Ustaz? Terlalu bermanfaat dia. Terlalu kecil ruang lingkupnya untuk desa Uku ini. Kami mau beliau jadi manfaat untuk Kabupaten Pelelawan. Diangkat masyarakat. Dengar-dengar 4.000
400 suaranya itu. Dengan lubang terbiji, nggak usah ngobrol kau dulu. Rapat diam-diam, ini orang ceramah, orang ngomong juga kok biasa. Ya benar ya. Saya cerita tadi sama Bang Ipan, Bang ini suaranya berapa? Oh banyak Ustaz, 4.400, terbanyak ketiga kalau nggak salah. 4.400, lalu satu suara 100 berapa? Makanya biarlah setahun ini belum ada pembangunan, biar dulu beliau balikkan modal, kasih kan. Insya Allah beliau orang soleh, insya Allah beliau adalah orang yang punya visi misi al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Insya Allah beliau orang yang selalu mengedepankan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Insya Allah. Karena itu visi misi seorang pemimpin, Bang. Itu visi misi seorang pejabat, seorang wakil rakyat. Kita harus banyak manfaat untuk umat, bukan untuk kepentingan diri. Kalau jadi pejabat hanya untuk keuntungan diri sendiri, nggak usah jadi pejabat. Betul apa ya? Benar apa ya? Moto pejabat satu, biar tekor asal tersohor. Kalau nggak berani tekor, nggak usah jadi pejabat. Ya benar ya? Coba. Ini masih ceramah aja udah mulai datang badai. Kalau nyanyi nanti cuma. Coba lah. Sudah Bang. Yang terhormat rekan saya, abang saya, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Abang Anda Supratman SE, luar biasa. Beliau anggota Dewan Terganteng se-Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Katanya terganteng nomor 2. Nomor 1 mana? Udah meninggal. Rupanya menang dia karena meninggal. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan kalau sudah ada wakil rakyat berkumpul mau dengar ngaji gini, insya Allah orang yang mau dengar ngaji mau juga dengar apa yang mau jadi permintaan masyarakat. Amin. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Ukui. Sehat Pak Camat? Insya Allah. Orang puasa makin kurus, Pak Camat makin lebar pula gitu ya. Aku curiga pula nih. Masya Allah. Bapak Kades Kepala Desa Ukui 2 dan Kerumutan. Yang mana orangnya Pak Kades? Ada? Ada Pak Kades? Datang. Sakit istrinya, kita doakan semoga istrinya cepat sehat. Kemudian yang terhormat Bapak Sekdes tadi ada, yang mana Sekdesnya Bang? Oh Bapak, Insya Allah. Sini lah Pak, ikut panas-panasan nyari enak. Terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Insya Allah hadirnya kita pada siang hari ini adalah orang-orang yang hadirnya kita mendatangkan berkah. Kembalinya kita insya Allah masing-masing bawa pahala. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei dengar, ini ngaji ya. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab, nama kitabnya Siratal Mustaqim, namanya Syekh Muhammad Atta. Kitab yang dikarang namanya kitab Siratal Mustaqim. Kata beliau menafsirkan ayat Allah
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa? Kalau datang nikmat Tuhanmu, maka pujilah Allah, wastaghfir, mohon ampunlah kepada Allah. Maknanya itu apa Ustaz? Maknanya kata Syekh Muhammad Atta, ketika datang kenikmatan dari Allah, mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, kata Syekh Muhammad Atta, barengilah rasa syukur itu dengan senantiasa mohon ampun kepada Allah. Kalau kita dapat nikmat, biasanya kita ngomong apa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis ini diajak makan, alhamdulillah. Kemari dikasih tempat yang bagus, alhamdulillah. Kesini dikasih minum, alhamdulillah. Nanti pulang insya Allah dapat oleh-oleh, Insyaallah. alhamdulillah. Dapat rezeki, dilantik jadi anggota dewan, alhamdulillah. Ternyata kata Syekh Muhammad Atta, alhamdulillah saja itu tidak cukup. Kenapa Ustaz? Bisa jadi hanya dengan mengucapkan syukur, syukur ini kadang buat kita jadi orang sombong. Ini contoh-contoh ya. Ibu tadi kemari sarapan enggak? Sarapan enggak, Bu? Parah kali betul wargamu nih, Pak. Sarapan? Enggak, bilang iya aja. Muka tambah kalau makan nanti nampaknya. Udah nggak usah sarapan lah. Kita kalau habis makan kira-kira kenyang nggak? Kalau kenyang kita biasanya ngomong apa? Bang, kita minum bang, haus. Habis minum hausnya hilang. Yang kita ucapkan apa? Aku tanya bapak, dia Bu. Kamu usah kejanjian betul. Bapak haus minum, habis minum hausnya hilang. Alhamdulillah. Ternyata kata Syekh Muhammad Atta tak cukup. Kenapa Ustaz? Bisa jadi ketika kita makan nikmat kenyang itu, ketika kita rasakan, tidak kita barengi dengan istighfar, kenyangnya kita itulah yang kadang-kadang buat kita jadi sombong, Pak. Orang kalau sudah kenyang biasanya lupa sama orang yang lapar. Orang kalau sudah kenyang terduduk, terdiam, terbodoh, longa-plongo. Itu banyakan begitu. Makanya supaya nikmat yang hari ini Allah titipkan kepada kita tidak membuat kita jadi sombong, tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Tapi kata Syekh Muhammad Atta, kalimat alhamdulillah itu kudu kita barengi dengan istighfar kepada Allah. Supaya apa? Kenyangnya perut kita tidak buat kita jadi orang sombong. Kayanya kita hari ini dengan harta yang dititipkan Allah tidak membuat kita jadi sombong. Kalimat istighfar inilah yang menampar kita supaya kita tidak jadi orang yang sombong, Pak. Amalkan ini. Dapat banyak, dapat dikit, alhamdulillah, astagfirullah. Kecil, besar, alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Yang banyak tidak buat kita sombong, yang sedikit tidak membuat kita mengeluh. Jelas? Ini amalkan ini. Sepele tapi jarang diamalkan orang. Hari ini jadi DPR, alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Jabatan kita tidak buat kita sombong. Berapa banyak hari ini orang yang dulu biasa-biasa saja, begitu dia jadi dia jadi pejabat, tapi dia sombong. Banyak nggak? Dulu cuman kades, sekarang dewan. Dulu waktu jadi kades sama masyarakat dekat, jadi dewan lupa.
Jalan kepala mendungak, kaki ngambang. Enggak jejak. Ini bukan bilang abang ya. Ini anggota dewan sana ada juga kayak gitu bang. Orang sana nih, orang sana. Cuman orang sana itu pindah kemari ini. Maka jabatan jangan buat kita sombong. Tengok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu dilantik jadi presiden. Umar kenal pak? Umar. Alah orang sore. Kau salah orang cepat kali kau nampak. Umar itu begitu dilantik jadi presiden. Tengok pengganti Abu Bakar pak. Pemimpin umat, pemimpin agama sebagai Khalifatul Rasyidin, penerus daripada Rasulullah. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Umar itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalian dua semalam bilang gitu nggak? Ada kalian dua semalam bilang kayak gitu? Supaya apa? Sadar kalau jabatan itu ujian, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apa yang kau perbuat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa'mal masyikta fa innaka majziyum bi. Kau buatlah apa yang kau mau. Tapi ingat, apa yang kau buat akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kan orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Bang tukang es. Enggak, aku mau tanya, ini kau bawa dari dapur atau jualan? Jualan. Coba berapa sebiji? 5.000. Nanti keliling kasih sama yang haus. Yang nggak haus nggak usah. Anggota dewan itu jangan kasih, di rumah dia. Berapa biji? 1, 2. Hitung berapa biji? Hah? 14 kali berapa? Cepat kali hitung-hitunganmu kalau duit ya. Nah, berarti buat 6 lagi, kasihkan sama yang haus. Ya, daya. Ya, jangan ganggu orang yang ceramah, yang dengar ceramah, yang keliling kasih. Ganti tuh. Udah, tukang esnya aja, tukang-tukang yang lain janganlah kemari. Aku belum nerima, udah semua datang lagi masuk. Tukang tisu, tukang citato, mampus aku nih, woy. Umar ditanya, Umar, kau kan dilantik jadi presiden, kau pemimpin negara, kau pemimpin umat, Umar, kau bukannya senang, kenapa keluar yang dari ke mulutmu itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa jawab Umar? Kau dengar, kata Umar, kau pikir jadi pejabat ini gak berat, kau pikir jadi pemimpin ini gak berat, kata Umar. Aku yang harusnya mikul dosaku sendiri, aku yang harusnya mikul dosa keluargaku, ini sekarang nambah dosa orang senegara ini, aku yang nanggungkan, kata Umar. Kau pikir nggak berat jadi pemimpin? Dulu jadi kades, dosa orang sedesa ini Bang Tarmizi yang nanggung. Beliau sekarang jadi DPRD Kabupaten Pelelawan, dosa orang sekabupaten di Labang yang nanggungkan. Tapi khusus dapil Abang lah. Ini kan pembagian dapil ada. Perdapil ini, itu yang Abang tanggungkan. Makanya nih ujian, ketika dikasih jabatan, ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah, astagfirullah. Kalimat astagfirullah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari tadi bang, orang udah bercakap berbuka, itu gitu aja. Yang buka aku parah betul bang. Wah, kalau beramal sekalian lah bang. Ini cuman minum aja, kue tak ada betul ya. Bang, makasih bang ya. Bang, gorengan. Makanya Umar ketika dilantik, dia amalkan kalimat innalillah, dia amalkan kalimat istighfar itu supaya tidak sombong. Bagaimana caranya? Allah ngomong caranya, nih caranya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, kalau sudah datang nikmat Tuhanmu samamu, walitukabirullah, bertakbir kau kepada Allah. Mana bertakbir ini apa Ustaz? Bukan hanya sekedar takbir di lisan, tapi kau barengi dengan perbuatan. Cemana? Semakin dikasih jabatan, semakin dititipin amanah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Bagaimana rakyat mau baik? Bagaimana maaf masyarakat mau baik kalau kita pemimpin nggak bisa kasih contoh yang baik? Betul apa ya? Ya maaf Pak Camat, bagaimana kades-kades mau baik kalau Bapak nggak baik? Ya benar ini Pak. Macam mana TS-TS mau baik kalau kita yang diusung sama TS kita nggak baik? Makanya apa? Kata Allah dalam Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kita buat baik maka orang bakal ikut baik, dan baikan itu akan kembali kepada kita. Yang kita buat buruk orang akan ikut buruk, dan keburukan itu pun bakal balik juga sama kita. Tabur tuai pasti kita rasakan, dan ini fakta saudara. Maka berbuat baik, kasih contoh yang baik. Mana buktinya? Tuh Umar Pak, Umar tiap malam di saat orang udah tidur, Umar buka Baitul Mal. Ngapain Umar buka Baitul Mal? Dia angkat gandum, dia angkat daging, dia antarkan sama orang fakir miskin. Dia sendiri yang gendong. Dari mana Ustaz tahu? Ketika Umar wafat, Bu, ketika Umar wafat, ditengok pundak Umar ternyata biru, lebam. Orang-orang nanya, itu Umar kenapa pundaknya biru ketika beliau wafat? Ajudannya, apa kata ajudannya? Kau nggak tahu? Kalian nggak tahu? Kenapa? Itu Umar bahunya lebam, itu Umar bahunya memar ketika dia wafat. Kalian mau tahu apa? Umar itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan Umar? Umar itu segala datang yang keras salah. Ya Allah. Apa kata ajudan Umar? Umar itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap malam kita udah tidur, rakyatnya udah tidur, Umar itu bangun tengah malam. Ngapain? Dia angkat gandum, dia angkat daging, dia langsung yang antarkan kepada fakir miskin. Orang gak ada yang tahu. Oh, jadi pundaknya itu memar karena ngangkati gandum tiap malam. Iya. Kok nggak kau yang ngangkat? Aku pernah mau bantu ngangkat, tapi aku dibentak sama dia. Apa yang dibilang Umar sama kau, dibilangnya sama aku. Apa kau mau nanggung dosaku? Enggak usah ikut-ikutan ngangkat, biar aku sendiri yang ngangkat. Gitu Pak Camat. Kalau ada bantuan beras dari bansos itu, antarkan sendiri bokong satu-satu. Tuh naik gunung turun gunung tuh rasakan tuh.
gigi satu Bapak manjat. Ini benar Bang. Inilah kalimat walitu kabirullah, bukan hanya sekedar di lisan, tapi dekatnya dia kepada Allah, dia aplikasikan lewat perbuatan. Kenapa? Umar sadar jabatan ini cuma titipan. Ya semua kan titipan, betul Pak? Jadi kades dulu Bang Tarmizi titipan toh. Hari ini jadi dewan titipan toh. Kenapa hari ini Bang Tarmizi bisa jadi maaf, bisa jadi dewan? Karena ada yang mencucuk. Di sini bilangnya apa sih? Iya di sini nyoblos tempat cucuk. Karena ada yang mencucuknya. Kalau nggak ada yang mencucuknya, apa bisa jadi dewan? Berarti kan amanah. Maka amanah itu titipan. Hari ini maaf, saya diundang orang kemana-mana. Ini pun amanah, titipan dari Allah. Suatu saat bakal muncul ucai-ucai yang lebih baik dari hari ini. Dan kita harus terima itu. Jadi camat titipan Pak Camat. Betul? Jangan sepadan kali. Ya benar Pak. Jadi kades titipan, jadi dewan titipan, jadi MC pun titipan. Kau sampai habis acara aku aja kau. Malam nanti udah lain lagi MC-nya. Mana mungkin MC dangdut pakai peci. Pikir MC malam takjiah ketiga. Dia semua titipan. Nah setiap yang dititip jangan pernah merasa kau miliki. Kenapa? Itu titipan. Jadi dewan jangan merasa kau miliki. Ini titipan. Jangan kau letakkan di dalam hatimu. Kenapa? Kalau kau letakkan di dalam hatimu, hari ini kau jadi dewan, besok tak terpilih lagi jadi dewan. Itu yang buat kau setruk tuh Bang. Kenapa Ustaz tak ikhlas ketika diambil Allah? Semua titipan, apa yang kita cintai di muka bumi Allah ini semua titipan Pak. Titipan. Binimu titipan, binimu titipan, biniku titipan, lakimu titipan. Yang namanya titipan pasti bakal diambil suatu saat sama yang nitip. Betul nggak? Yang nitip siapa? Allah. Yang namanya titipan bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau lakimu diambil orang biar aja. Titipan ibu janda aja enggak. Makanya yang namanya titipan jangan pernah kita merasa memiliki. Jangan terlalu cinta kita sama titipan ini. Biasa aja guys. Ya benar, kalau kita turunkan kali pusing kepala kita. Kebunmu banyak, berpuluh-puluh hektar. Kalau kau nggak merasa itu titipan, kau pikirkan terus. Begitu kau mati, jadi rebutan yang ada. Betul nggak Pak Camat? Jadi rebutan. Makanya konsep hidup ini jadilah orang kaya, tapi orang kaya yang ketika wafat tidak meninggalkan warisan. Caranya gimana Ustaz? Oh, kalau saya, model saya ya, ini hanya bisa dilakukan oleh suami-suami yang sudah teruji Pak. Kalau suami-suami yang belum teruji nggak usah ikut-ikut. Kalau saya mensiasatinya, maaf ya, semua harta saya buat nama istri saya. Aku laki orang, kok masa tepuk tangan kau? Dan ini hanya dilakukan oleh suami-suami yang sudah teruji. Ya benar Bang. Saya semua harta saya buat nama istri saya kok. Mobil istri, rumah istri, ada lahan istri, semua aku buat nama istri. Kenapa Ustaz buat nama istri? Ustaz kan takut, saya tidak takut. Mana ada suami takut istri? Tidak ada. Jangan takut istri Pak. Jangan takut, saya nggak takut istri Pak.
di luar, di rumah kan lain cerita bang. Benar. Saya mensiasatinya begitu. Saya buat nama istri saya. Kenapa Ustaz? Aku nggak mau repot. Kalau bisa aku jadi orang kaya, begitu wafat nggak ninggalkan warisan, selesai semua bang. Jadi kenapa Ustaz berani Ustaz buat nama istri Ustaz? Itu warisan dari mamanya. Makanya nama dia buat. Itu ceritanya. Maka hari ini kita jangan menganggap apa yang hari ini kita nikmati itu akan kekal bersama kita. Tidak. Semua akan berpisah. Ibu cinta sama bapak. Bu, cinta ibu sama bapak. Cinta sama suami. Cinta lah. Bapak cinta sama istri. Gini Pak, hidup ini nggak usah sok paten kan ya. Tanpa seorang istri kita ini nggak ada apa-apanya Bang. Betul nggak? Tanpa istri kita nggak akan ada apa-apanya. Istri ini kuat. Kita laki-laki ini cuma fisik kita aja yang kuat. Pak Camat fisiknya aja yang kuat. Badan besar fisiknya kuat, tapi jiwamu lemah Pak. Jiwaku lemah, jiwa kita semua lemah. Kapan itu waktu terlihat Ustaz? Waktu terlihat tengok. Ketika sakit kita. Bu, kalau istri sakit, sesakit-sakitnya istri tetap bisa masak untuk suaminya. Pantang diumbang langsung. Sesakit-sakitnya istri ketika dia sakit, dia tetap dipaksakan bagaimana rumahnya tetap bersih, anak-anaknya tetap terurus, lakinya makannya nggak terlantar. Betul? Tengok Pak. Makanya yang lebih kuat siapa? Suami atau istri? Makanya obat kuat buat kita Pak. Karena kita lemah. Sakit aja dipaksakan, bagaimana tetap bisa melayani kita Pak. Coba kalau suami yang sakit lain. Kalau sakit, mana kakak tuh? Nah. Mana bini Bang Tarmiji tadi? Abang nih kalau sakit kayak mana Kak? Hebat-hebatnya dewan dia laki-laki kalau udah sakit sih kucing kena siramaya. Kenapa Bang sakit? Diam kau udah tahu sakit kau tanya lagi balik. Kenapa Bang Sop ya Bang? Pahit mulut. Manis ya Bang. Jadi apa? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin. Tapi begitu pun istri tetap melayani dengan baik, betul? Ya udahlah Bang. Sehat Abang, jangan lagi gini Bang. Bang baru dilantik jadi hewan loh Bang. Sehatlah Bang, jangan mati sekampung Bang. Bang kampanye semalam belum balik modal. Ini Bang kalau udah untung 1M, kalau mau mati-mati lah Bang apa. Jangan sekarang Bang ya. Sehatlah Bang ya, sehat. Di tepuk-tepuknya badan suami itu sehat Abang ya. Sini Bang, tidur Bang, tidur. Tidur di pangkuanku Bang, dilus-lusnya bapak tuh sakit kan, kalah anak awak manjanya kan. Tidur Abang ya, nyenyak Bang ya, sambil ditidurkan, sambil bernyanyi Bu. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak, sehat langsung lagi.
nggak bisa hidup tanpa seorang wanita, Pak. Nggak bisa. Siapa yang menyiapkan pakaian kita? Siapa yang menyiapkan makan kita? Siapa yang ngurusin kita kalau bukan istri? Betul? Betul, Bu? Tapi ibu jadi istri pun kalau sudah dibahagiakan suami, kau jangan melunja. Dengar kau? Dengar kau? Digantikan derajatmu di atas kami para suami, biar tahu. Ya Rasulullah, siapalah orang yang harus aku muliakan? Mamamu, kata Nabi. Lalu mamamu. Lalu mamamu. Lalu ya Rasul, bapakmu. Berapa mama? Berapa kali mama? Berapa kali bapak? Berapa mama? Berapa bapak? Satu bapak berarti cocok itu kan? Tadi berapa mama kata Nabi? Kata Nabi mama berapa? Bapak? Satu bapak, tiga. Bu, kalau sudah dibahagiakan dengan suamimu, kau harus syukur juga. Kenapa? Itu titipan terbaik dari Allah untukmu, jangan malah kau sia-siakan. Jelas? Jelas ya? Dititipi suami camat, enggak semua suami orang camat kok. Betul? Dititipi suami jadi kepala desa, syukur. Kenapa? Enggak semua suami orang kepala desa. Dititipi suami anggota dewan, bersyukur. Kenapa Ustaz? Tidak semua suami orang anggota. Ya benar. Maka ketika kau sudah dimuliakan, kau jangan melunja. Perempuan sekarang, istri sekarang, ketika sudah dimuliakan, dia melunja. Makanya wanita. Kau tahu artinya wanita? Wanita itu artinya wajibnya menata, bukan mengatur. Tahu Pak? Pas itu Pak. Inilah korban-korban pengaturan tadi. Wajah-wajah tertekan semuanya. Tahu? Merokok pun asap udah nggak keluar lagi. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Menata sama mengatur beda tipis, setipis kulit bawang. Niatnya sama, tapi caranya yang berbeda. Perhatikan ya, azan di masjid. Hayya 'alas shalah. Bangun bang, subuh. Sholat ke masjid. Malas kali kau udah tua, malas kau sholat. Betingkah aja kerjaan kau. Niatnya bagus, nyuruh sholat, tapi caranya salah. Enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Yang kuat Pak, enak nggak? Dengar jeritan hati suamimu. Sama macam tamu. Kita bertamu ke tempat orang, dikasih mineral, dikasihlah segar, dikasih jeruk, dikasih salak, nggak disuruh-suruh minum. Apa mau kita minum? Ini contoh. Begitu ditawari minum, nawarinya ngeri. Minum, minum Ustaz, minum, minum. Mau nggak saya minum? Nggak aku pijak batang lehernya aja, syukur. Ya bener bang. Niatnya bagus, nyuruh minum, tapi caranya begitu. Enak nggak? Loh, Ustadz itu nyuruh kebaikan, tapi gaya Ustadz ceramah ngegas. Oh, aku anak Medan bos. Nggak bisa kita lembut-lembut ah. Kita muka belakang sama Pak. Sur kau ikut, nggak sur tes, main badan. Kalau ada
pada nyinyir-nyinyir netizen di komentar-komentar TikTok saya, YouTube saya, emang gua pikirin. Ya Bu ya, selagi yang kita suruh kebaikan, kalau kita bergaya begini, kenapa rupanya? Lah gaya namanya begini, mau lembut, panggil yang tua-tua. Assalamualaikum. Tuh, kadang-kadang kita nyampein kebaikan dengan tegas saja orang nggak mau dengar, apalagi kita ngelembut-lembut Pak, dipijak orang kita. Zaman sekarang ya, betul apa ya? Bu, wanita wajibnya nata sama mengatur beda tipis. Yang membedakan caranya. Azan di masjid kau bentak suamimu, kau perintah-perintah, kau suruh-suruh dengan kasar ke masjid, namanya bukan menata, mengatur. As-salatu khairum minan naum. Bang, bangun bang, sholat subuh bang, azan sudah mau selesai. Sibuk aja kau, orang baru pulang rapat kok, sibuk aja kok nyuruh-nyuruh ke masjid. Diamlah kau. Kalau menata nggak marah, tapi kalau orang menata dia berpikir cemana caranya yang disuruh dengan baik itu mau melakukan kebaikan. Dia mikir, nggak usah marah Bu, kalau suami suruh subuh ke masjid begini modelnya nggak usah marah Bu, nggak usah marah. Menata, namanya menata, jangan marah. Nih aku kasih tahu, amalin ya, kalau punya suami kau upaya dibangunkan sholat subuh, dibangun-bangunkan, nggak bangun-bangun, ini amalkan. Suamimu kan punya tapak kaki kan? Suamimu punya telapak kaki. Usap tapak kaki. Usap, kan geli ya? Bangun bang. Kena saya Pak Ustadz takut. Ini aku kasih caranya. Kalau kakinya gini. Mana lo bilangkannya ya? Ini kakinya, ini kakinya. Kau jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya, ini kakinya, ini mukamu kena sipak. Ini kakinya, kau di sampingnya. Jadi kalau digelikkan dia, menyepak kakinya, kau bisa ngelak. Jelas? Nah, buat ini besok. Bangun bang, subuh, bangun. Nggak bangun Ustaz, kenapa? Tebal kali tapak kakinya. Cemana lo Ustaz, lakiku kerja megrek, manen sawit, tebal tapak kakinya. Oke, di tapak kaki nggak terasa, geserkan ke atas sedikit. Kemana Ustaz? Betis. Belikan betisnya. Bangunlah bang, subuh. Bangunlah bang, subuh. Gak terasa Ustaz gak bangun. Naikkan sedikit lagi. Kemana Ustaz? Pahadunya. Bangunlah bang, subuh. Bangunlah bang, subuh. Gak bangun Ustaz. Jangan naik lagi, stop. Yang lain. Sampai batas paha kau gelikan, tak mau bangkit lakimu. Kau kan ikut pengajian. Betul ya Bu? Ini kan ibu-ibu ikut pengajian ini kan? Di rumahmu ada Yasin enggak? Kata Nabi, Iqra'u Yasin bimautikum, bacakan Yasin untuk orang yang mati. Kalau sudah dibangunkan tak bangun-bangun, bisa jadi lakimu itu mati. Ambil Yasin, dekatkan ke telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Innaka laminal mursalin. Itu laki kau bangun. Begitu bangun apa kata laki? Maksud kau apa? Kau udah bosan sama aku jangan kayak gini cara kau. Bagus kau ngomong, biar ku pulangkan kau bagus-bagus. Jangan gini cara kau mendoakan aku mati. Ibu nggak usah marah. Tatap wajahnya, pegang pipi. Itu laki kau nyambung tuh. Sambung bu. Tuji dekat toye jana sanam. Biare hukage diwana sanam. Itu lakimu nyambung. Abyaha kuciaha jahinam. Terakhir dua orang tuh gitu aja kan. Terakhir dua-dua nggak sholat subuh. Artinya apa? Seni ini ternyata butuh. Di rumah tangga suami butuh seni, istri butuh seni. Ketika kita jadi suami, kita harus punya suami yang punya seni. Untuk apa? Mengayomi istri. Istri pun begitu, harus punya seni untuk melayani suaminya. Kenapa Ustaz? Kalau sudah suami istri punya seni, maka yakinlah gak ada yang namanya dalam rumah tangga itu saling mengatur, Bapak. Yang ada hanyalah saling menata. Sama dengan pemimpin, Pak. Kalau kita hari ini jadi pemimpin, kita diberi amanah, maka timbulkan seni dengan memimpin itu. Bagaimana caranya kita merangkul masyarakat untuk tetap bersatu padu, menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bukan dengan awak jadi pemimpin awak makin mengkotak-kotakkan, ini yang gak cocok zaman sekarang. Ya Bang Tarmiji ya, udahlah maafkan. Berbuat adil aja kita, rangkul semuanya. Kita butuh seni. Dengan seni itu bagaimana caranya kita merawat masyarakat supaya masyarakat tetap kompak. Bagaimana masyarakat itu tetap satu suara. Bagaimana caranya masyarakat itu kita penuhi apa maunya, apa kebutuhan mereka, apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Caranya cemana? Rangkul mereka dengan seni. Seninya pemimpin itu apa? Seninya pemimpin adalah menjadi pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani pemimpin. Selesai. Kayak seni Pak, kayak seni enak. Gak usah lagi tebang-tebang pilih. Jangan lagi ada istilah itu aspal jalan itu ya. Itu semenisasi, batas rumah itu aja. Yang salah jangan. Itu dulu gak nyucuk aku itu, gak bisa itu. Itu dulu nyucuk orang sebelah, tak usah lagi dipikir-pikirkan. Siapapun kita hari ini, kita jadi anggota dewan, kita jadi wakil rakyat karena masyarakat, maka siapapun masyarakatnya itu adalah tanggung jawab kita. Insya Allah. Dengan seni ini kita akan bisa menyatukan masyarakat. Dengan seni, masyarakat yang dulu bercerai-berai bisa menjadi bersatu. Dengan bersatu, insya Allah ukhuwah akan terjaga. Ketika ukhuwah akan terjaga, maka yakinlah kemenangan akan kita dapatkan di masa-masa yang akan datang. Kalau kemenangan sudah diraih, insya Allah kebermanfaatan akan kita rasakan. Siapa yang rasakan manfaat? Masya